Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tanpa ragu, Cheng Lingsu menggunakan gulungan mantra penyelamat jiwa yang dia simpan di tubuhnya setiap saat, melepaskan lapisan cahaya yang beriak yang menutupi sosoknya. Iblis bertanduk merah menyerang dengan cakarnya, meninggalkan retakan padat di luar angkasa. Saat cakarnya menyentuh lapisan cahaya di sekitar Cheng Lingsu, tutup pelindung bergetar hebat karena kehilangan banyak sekali kekuatan magisnya. Kamu benar-benar seorang penyihir transenden. Avatar iblis-iblis bertanduk merah menyerang sekali lagi dengan cakarnya. Segera, Cheng Lingsu menggunakan gulir lain yang menyelamatkan jiwa. Gelombang bergelombang menyapu tubuhnya ketika ia mencoba menembus kekosongan secara paksa untuk melarikan diri dari musuhnya. Kamu masih ingin melarikan diri bahkan di depanku. Iblis bertanduk merah itu mencibir. Awalnya, ia telah merencanakan untuk mencakar Cheng Lingsu dengan tangan kanannya, tapi sebaliknya, cakarnya tiba-tiba terbuka lebar sebelum menggenggam kekosongan. Hong! Ruang di sekitarnya dalam 100 meter dari daerah itu segera hancur. Ruang dan segala sesuatu dalam radius, jalan setapak, orang-orang yang melewati daerah itu, dan toko-toko, semuanya hancur total. Mantra pelindung yang sudah melemah yang menutupi Cheng Lingsu juga hancur total. Tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini, sosoknya pecah berkeping-keping. Ini adalah kekuatan dari arti sejati kelas 3, ruang hancur. Apakah aku sudah mati? Meskipun tubuh dagingnya telah hancur berkeping-keping, jiwanya masih bertahan. Penyihir transenden selalu sangat merepotkan untuk dihadapi. Hanya satu langkah salah, dan kamu akan lolos. Iblis bertanduk merah itu sekali lagi mengulurkan tangannya. Energi iblis dicakarnya memaksa dan menangkap jiwa Cheng Lingsu. Bagaimanapun, ini hanyalah avatar iblis, dan itu tidak bisa menelan jiwa ke dalam tubuhnya. Aku awalnya berpikir bahwa aku akan mengalami pertempuran demi pertempuran, membunuh beberapa iblis sebelum mati dengan hormat. Siapa yang menyangka bahwa aku tidak dapat membunuh satu iblis pun sebelum mati. Cheng Lingsu tidak merasa terlalu menyesal. Sebagai seorang transenden, dia telah berlatih dalam banyak situasi hidup dan mati, jadi dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental dan menerima kenyataan bahwa kematian akan datang suatu hari nanti. Hanya saja aku benar-benar tidak mau mati seperti ini. Tetap saja, hidupku sudah menjadi perjalanan yang sangat indah, haha. Namun, iblis, untukmu yang ingin menangkap jiwa cantik besar ini dengan mudah. Bermimpilah, jiwa transparan Cheng Lingsu tersenyum, sebelum tiba-tiba meledak. Sial, aku benar-benar benci penyihir. Iblis bertanduk merah itu menjadi sangat marah. Jiwa penyihir transenden sebenarnya hancur sendiri. Satria dan penyihir transenden sangat berbeda. Satria transenden tidak memiliki pemahaman yang besar tentang jiwa, sehingga akan sangat mudah bagi jiwa mereka untuk ditangkap setelah dibunuh. Tapi penyihir berbeda. Biasanya, mereka akan mulai mempelajari jiwa dan tubuh kedagingan di peringkat legenda. Dengan demikian, kebanyakan penyihir transenden akan cukup berpengalaman dalam hal-hal yang menyangkut jiwa. Sangat dekat. Iblis bertanduk merah itu tidak dapat menerima bahwa dia telah kehilangan jiwa penyihir transenden. Tindakannya sangat cepat, dan selama dia telah menangkap jiwa, lawannya tidak akan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Namun, penyihir transenden wanita dari klan Xia ini tidak ragu-ragu. Transenden biasa lainnya akan memiliki setidaknya beberapa keraguan-raguan sebelum menghancurkan jiwa mereka. Mengambil harta penyimpanan yang tertinggal, demonik avatar iblis bertanduk merah segera merobek ruang sebelum meninggalkan tempat kejadian. Dari saat kedatangannya, dengan hanya beberapa serangan dengan cakarnya, pertempuran dengan cepat berakhir. Dengan kemampuan tempur Cheng Lingsu, dia tidak mampu menahan serangan sama sekali, dan paling banyak, dia hanya bisa bergantung pada gulungan sihir yang menyelamatkan jiwa. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Ruang di dalam domain telah benar-benar hancur, dan pemahatan besar bisa dilihat di jalan setapak, sama sekali tanpa apapun. Semua pengamat di kejauhan yang tidak terpengaruh terkejut oleh ini. Segera setelah, orang tua Chowking merobek kekosongan sebelum muncul di lokasi ini. Setelah itu, Qiqiu Bai tiba melalui ruang juga.
Lingsu, ekspresi Ciki Yubai memucat. Hubungan antara transenden dari Provinsi Sun yang tenang cukup baik. Cheng Lingsu adalah salah satu yang termuda di antara mereka dengan kepribadian yang menyegarkan dan riang. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan mati di tangan iblis? Cheng Lingsu adalah seorang penyihir transenden, dan sebagian besar penyihir transenden membawa gulungan yang menyelamatkan jiwa yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari segala tahap puncak transenden alam Sein. Namun, dia tidak berhasil melarikan diri kali ini. Orang tua Chowking merasa sedih. Dibandingkan dengan manusia, Cheng Lingsu sudah tua, tapi ketika membandingkan umurnya dengan transenden lain, dia masih sangat muda. Jia Sui Ying saat ini sedang menunggang Snowstrider Horse di jalan resmi seolah-olah dia seorang musafir yang sendirian. Saat dia bepergian, dia menggunakan energi dunia untuk memeriksa diameter sekitar 100 meter di sekitarnya untuk memantau setiap gangguan. Baru-baru ini, 2 transenden telah dibunuh di tangan iblis, pikir Sui Ying sambil mengerutkan kening. Istana Infernal telah menurunkan perintah, memperingatkan semua transenden klan Xia untuk sangat berhati-hati, bahkan ketika mencari iblis, mereka harus menyamar sebagai manusia. Selain menggunakan energi dunia untuk memantau kegiatan, mereka dilarang menggunakan kekuatan transenden apapun, untuk menjaga anonimitas mereka. Karena itu, ia harus menunggang kuda untuk melakukan perjalanan ke tujuannya. Tapi bahkan ketika bersikap bijaksana, ada saat-saat ketika para transenden ini mengungkapkan diri mereka secara sembrono. Lagi pula, kebanyakan transenden telah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun, dan kecenderungan mereka untuk bertindak seperti itu telah lama menjadi kebiasaan. Dengan demikian, di saat kelalaian, tindakan sehari-hari mereka dapat dengan mudah mengungkapkan jejak identitas mereka sebagai transenden. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan yang berbahaya, mereka akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan transenden mereka. Dengan demikian, sangat sulit untuk menyembunyikan identitas seseorang. Transenden Cheng Lingsu telah dibunuh oleh iblis. Berita itu diturunkan oleh Istana Infernal ke semua transenden dari klan Xia. Sui Ying yang saat ini menunggang kudanya tiba-tiba menjadi terpana. Dia menatap kosong ke ruang angkasa sambil duduk di atas kuda. Karena kuda itu tidak menerima petunjuk apapun darinya, kuda itu melambat dari lari kencang menuju sebuah canter. Akhirnya, mobil itu melesat ke sisi jalan, berhenti dan mulai merumput di rumput. Saudari Lingsu, Sui Ying merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya. Aku dipanggil Cheng Lingsu. Lain kali, panggil saja aku kakak Lingsu. Memanggil aku kakak merasa aneh bagi aku. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata pertama Lingsu kepadanya. Sister Lingsu. Waktu itu, Sui Ying dengan patuh menyambutnya seperti yang dia minta. Dia masih bisa mengingat saat itu ketika dia menang besar dari perjudian selama pertempuran hidup dan mati transendennya, menyebabkannya sangat bersemangat. Setelah itu, selama pertempuran Yuan King, dia sekali lagi menang besar, praktis menjadi dewa judi. Ketika Sui Ying pertama kali bertemu dengan transenden dari Provinsi Sun yang tenang, Cheng Lingsu sebenarnya yang termuda di antara mereka semua. Kenapa? Mengapa? Sui Ying tidak berani mempercayai telinganya. Adik perempuannya yang sangat ceria dan riang ini sebenarnya yang pertama mati selama perang melawan iblis, dan gitu cepat. Dia tahu pasti akan ada banyak transenden yang sekarat selama perang melawan iblis, tapi dia tidak berpikir bahwa saudari Lingsu akan benar-benar mati tepat ketika perang dimulai. Dia adalah seorang penyihir, dan biasanya, para penyihir memiliki banyak metode untuk bertahan hidup, dengan sebagian besar dari mereka berhasil melarikan diri dengan hidup mereka. Beberapa waktu telah berlalu sebelum Sui Ying terbangun dari kebingungannya. Kakak Eternal Wind, di mana saudari Lingsu mati? Sui Ying bertanya melalui gelang komunikasinya. Di kota kecil, kota Maple, jawab Ciki Yubai. Sui Ying segera melesat ke langit. Kecepatannya dipercepat ke batas saat dia bergegas menuju lokasi yang diberikan. Meskipun Istana Infernal telah menyarankan mereka untuk menyembunyikan gerakan mereka untuk menyembunyikan identitas mereka, Sui Ying tidak bisa peduli pada saat ini. Lalu bagaimana jika identitasnya terungkap? Peringkat 4 iblis bukan lawannya. Dan bahkan peringkat 5 iblis tidak akan bisa membunuhnya selama waktu yang diambil untuk bernapas.
Selain itu, ia memiliki harta pelindung klan Xia, memberinya kemampuan untuk bertahan hidup bahkan melawan iblis demigod. Mungkin tindakannya saat ini cukup kurang ajar, tapi Sui Ying benar-benar ingin mencapai lokasi di mana saudara perempuannya Ling Su meninggal. Hanya dalam waktu singkat, dia terbang sejauh 10.000 kilometer. Aku di sini. Sui Ying bisa melihat kota kecil di bawahnya. Sebenarnya itu adalah kota yang cukup indah, dengan banyak pohon maple tumbuh di dalamnya. Pohon-pohon maple ini telah lama menjadi ikon kota ini. Sou. Turun dari langit, ia segera tiba di samping pemahatan mencolok di kota kecil ini. Area berdiameter 100 meter di sekitar Gouge saat ini sedang dikunci. Ciki Yubai, orang tua Chowking dan Sikong yang sudah tiba. Sui Ying, kamu datang. Ciki Yubai melihat ke atas. Kamu terbang. Mata orang tua Chowking melebar sebelum berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak tahu bahwa semua iblis sudah selesai, mengamati setiap tindakanmu? Namun, kamu terbang dengan cara yang sombong. Bahkan jika kamu terbang pada ketinggian tinggi dan kemungkinan mereka menemukan kamu rendah, apakah itu berarti tidak mungkin ditemukan? Apakah kamu ingin mati di bawah serangan iblis juga? Wakil Kepala Fraksi, jawab Sui Ying. Aku memiliki harta pelindung yang bisa melawan demigos. Orang tua Chowking terkejut. Dia berbalik ke arah Sikong yang mengangguk sebagai penegasan. Baru kemudian Chowking berhenti dengan tegurannya. Dia menebak bahwa Sui Ying telah menggunakan poin kontribusi yang diperoleh dari membalikkan sumur iblis untuk menukar harta pelindung. Bahkan masih, kamu harus bijaksana. Orang tua Chowking menghela nafas. Jika orang tua ini mati, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi sebaliknya, anak ini Ling Su yang meninggal. Dia masih sangat muda. Apakah tidak ada yang tertinggal? Sui Ying memandang ke Gouge besar dan ruang sekitarnya yang hancur. Ruang benar-benar dihancurkan. Orang tua Chowking menggelengkan kepalanya. Bahkan tubuhnya pun tidak tertinggal. Hanya karena dia melapor ke Istana Infernal melalui gelang komunikasinya sebelum kematiannya, kita tahu dia ada di sini. Petik 2. Apakah kamu menemukan iblis yang melakukan ini? Sui Ying melakukan yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Mereka telah menjadi teman yang sangat baik selama lebih dari 30 tahun. Sejak saat mereka bertemu di Xia Capital, mereka telah saling kenal selama 30 tahun. Namun, dia meninggalkan dunia dengan tubuhnya berubah menjadi abu. Aku mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh riak-riak ruang, namun itu berakhir pada lapisan di antara alam. Ciki Yubai menggelengkan kepalanya, matanya penuh niat membunuh. Mengutuk, aku pasti akan mencari tahu siapa iblis terkutuk ini. Aku pasti akan mencari tahu. Keluhan Ciki Yubai di hatinya tidak kurang dari Sui Ying. Lagi pula, dia telah menyaksikan Cheng Ling Su tumbuh dari penyihir muda dan berbakat, jadi dia menganggap penyihir wanita berhati murni ini sebagai adik perempuannya. Sui Ying, Ciki Yubai, Chowking dan Sikong yang saat ini sedang melihat pemahatan besar di depan mereka. Mereka tidak bisa lagi menemukan jejak tubuh Cheng Ling Su. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berdoa untuknya di mana tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Debu kembali menjadi debu. Tanah kembali ke tanah. Ling Su, aku berdoa untuk perjalananmu yang indah ke alam baka. Ciki Yubai berdoa dengan lembut. Saudari Ling Su, kita pasti akan membunuh semua, satu dari iblis-iblis itu. Sui Ying diam-diam bergumam juga. Meskipun suaranya lembut, itu adalah janji yang tulus. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata ini, itu akan ditafsirkan sebagai sebuah kebanggaan kosong. Atau mungkin mereka akan berpikir bahwa perang seperti itu dengan iblis cukup sering dan, seperti yang tercatat dalam sejarah klan Xia, akan berlangsung selama ribuan tahun. Tapi Sui Ying saat ini penuh percaya diri. Lagi pula, dia telah memahami dua makna sejati dua tingkat yang berbeda. Saat dia melangkah ke ranah demigod, dia akan mampu berdiri di atas setiap demigod lainnya dalam seluruh sejarah klan Xia. Dia akan menjadi demigod terkuat sejak demigod pertama yang tercatat dalam sejarah, dan, di bawah tangannya, dia akan memusnahkan semua iblis itu. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Sui Ying hanya bisa menyimpan semua perasaan ini untuk dirinya sendiri, seperti serigala diam-diam mengasah cakarnya sampai dewasa. Setelah menjadi transenden, gadis kecil, kamu seharusnya menjalani kehidupan yang cukup memuaskan, kata orang tua Chowking.
Dalam sejarah panjang klan Xia, ada banyak transenden yang mengorbankan diri untuk klan. Dalam sungai waktu ini, meskipun kamu adalah satu di antara banyak, setiap orang dari kamu pasti telah membuat Xia klan aku bangga dan dapat dianggap sebagai pahlawan klan. Mata si Kong yang menyala dengan amarah yang berapi-api. Di mataku, kalian semua telah mendapatkan rasa hormatku, tidak seperti demigod yang egois yang memunggungi klan kita dan bergabung dengan fraksi iblis. Si Kong yang adalah orang yang sangat sombong yang menyombongkan diri. Namun ketika menghadapi transenden yang mati untuk klan Xia selama perang, ia menjadi sangat hormat. Sui Ying dan Qiqiu Bai segera berpisah. Sebelum pergi, Sui Ying membeli Snowstrider Horse dari kota, menungganginya saat ia melanjutkan pencarian jejak iblis. Cheng Lingsu tewas dalam pertempuran melawan iblis. Sui Ying tidak memiliki banyak teman sejati bahkan setelah hidup selama bertahun-tahun, sehingga masing-masing dari mereka sangat berharga baginya. Meskipun kematian Cheng Lingsu membuatnya sakit hati, dia hanya bisa menekan kesedihannya. Bagaimanapun, perang dengan iblis masih akan berlanjut. Kematian selama masa perang sangat umum. Jika mereka, sebagai transenden, menyembunyikan diri mereka dalam pertempuran melawan iblis, maka yang akan menderita adalah miliaran demi miliaran manusia. Dia, Sui Ying mengendarai kudanya, berlari kencang melewati jalan resmi. Penampilan wajahnya telah berubah sekali lagi, kali ini menjadi seorang pria parubaya dengan rambut putih janggut yang membawa pedang dan tas. Meskipun transenden dari klan Xia sangat marah, mereka terus mencari iblis dengan hati-hati. Sementara mereka mencari iblis dan menemukan mereka, iblis juga mencari transenden. Setiap kali iblis menyerang transenden, itu akan menjadi avatar iblis dari iblis peringkat 5. Bagi mayoritas transenden Xia klan, peringkat 5 iblis akan mampu menekan mereka sepenuhnya. Satu-satunya yang mampu melarikan diri dengan kehidupan mereka yang utuh adalah beberapa penyihir transenden yang memiliki harta tak terduga yang menyelamatkan hidup. Ksatria transenden, di sisi lain, biasanya akan mati setelah ditemukan oleh iblis. Dalam setahun terakhir, 5 transenden telah terbunuh. Di dalam aula tetua yang terletak di Istana Infernal Dunia Infernal, para tetua klan Xia sedang berdiskusi. Meskipun mereka masing-masing bertanggung jawab atas berbagai wilayah dunia fana, avatar Ki mereka telah berkumpul di Xia Capital untuk membahas masalah mengejar iblis yang muncul ke permukaan. Setelah melacak jejak yang ditinggalkan oleh iblis, kami menemukan bahwa sebagian besar jalan setapak berakhir tepat di lapisan tengah di antara alam. Kepala Istana Chen berkata dengan tenang. Juga, 5 kematian baru-baru ini disebabkan oleh pembunuhan mendadak oleh iblis. Setiap kali, transenden melaporkan kehadiran iblis ke Istana Infernal, mereka mati sebelum kita memiliki kesempatan untuk menjangkau mereka. Karena kurangnya kekuatan tempur, mereka ditekan sepenuhnya. Dan ketika mereka menemukan iblis itu, mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa iblis itu sangat kuat. Jelas iblis-iblis ini tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali ketika mereka menyerang. Menganalisisnya dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa hampir yakin bahwa iblis-iblis terkutuk ini saat ini mengirim peringkat 5 mereka yang paling kuat dan peringkat 4 ke beberapa dunia transenden kecil. Kepala Istana Chen menyimpulkan. Kepala Istana Dewa Laut, Tetua Senior Chen, mengertakkan gigi. Sejak iblis-iblis menyerbu dunia kita, kita mengatur susunan deteksi di pintu masuk ke dunia transenden minor. Namun selama ini, tidak ada peringatan dari mereka. Jelaslah, iblis-iblis ini telah menemukan jalan mereka melalui ruang tak teratur yang kosong di antara lapisan-lapisan. Dan bagi mereka untuk menemukan lokasi semua dunia transenden kecil itu, aku bertaruh informasinya pasti datang dari fraksi iblis pengkhianat. Seberapa besar kekosongan di antara ruang? Lebih jauh lagi, sangat berbahaya untuk secara membabi buta mencari posisi akurat dari dunia transenden kecil di ruang angkasa yang luas dan tidak teratur, itu juga sangat sulit, kecuali mereka telah memasuki dunia transenden kecil sebelumnya. Selain itu, pintu masuk ke dunia memiliki arai deteksi. Mustahil bagi iblis untuk dapat melewati arai itu tanpa memperingatkan klan Xia. Oleh karena itu, bagi mereka untuk masuk dengan mudah melalui kekosongan ruang, mereka pasti memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pintu masuk dan lokasi akurat mereka. Setiap kali iblis menyerbu, fraksi iblis pasti telah berkolaborasi dengan mereka.
Di mata mereka, bahkan jika manusia yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, mereka tidak peduli. Sikong yang sangat marah. Jika mereka membuat kekacauan selama masa damai, itu tidak terlalu berarti. Tapi saat ini, mereka masih berani bekerja sama dengan iblis-iblis. Mata dingin Nyonya Kotabu yang sangat mempesona dipenuhi dengan kemarahan. Dia adalah orang pertama yang menemukan invasi iblis dan telah membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, aku ingin semua orang memikirkan solusi. Mountain Lord He meminta. Dunia transenden kecil adalah tempat di mana demigod tidak bisa masuk. Bagaimana kita memecahkan masalah ini? Semua sesepuh mengerutkan kening. Mereka punya banyak ide, tapi tidak ada yang memutuskan untuk berbicara. Sejarah klan Xia panjang, dan ada banyak situasi berbeda yang dicatat selama perang melawan iblis. Situasi saat ini, bagaimanapun, dapat dianggap sebagai teka-teki. Inilah yang paling aku takuti dan khawatirkan, kata Kepala Istana Chen. Sebelum ini, kami telah mengatur gitu banyak arai deteksi di pintu masuk semua dunia itu, namun, itu sia-sia. Dengan bantuan fraksi iblis, para elit di antara iblis-iblis telah memasuki dunia transenden kecil. Kita, sebagai demigos, memiliki keuntungan besar melawan iblis-iblis dari dunia yang sama, tapi melawan mereka yang di bawah ranah demigos. Iblis memiliki keuntungan luar biasa atas kita. Iblis menang besar karena jumlah mereka yang besar. Ada rumor yang berbicara tentang jumlah iblis yang tak ada habisnya di Dark Abyss. Misalnya, ada lautan di jurang maut tempat lebih dari 100 juta iblis dilahirkan. Meskipun lorong yang menghubungkan dunia fana ke Dark Abyss kecil, gitu banyak iblis sudah masuk ke dunia ini. Itu tidak bisa membantu. Kalau saja para prajurit dewa bisa masuk. Siti Lady Bu mengerutkan kening. Sangat disayangkan bahwa di antara hukum dunia, ada satu yang mengklasifikasikan prajurit dewa sebagai keberadaan demigod. Prajurit dewa telah diturunkan oleh nenek moyang klan Xia. Mereka semua sangat kuat dan tak terduga. Mereka memiliki kekuatan tempur tahap puncak wilayah demigod transenden dengan memegang beberapa makna sejati yang kuat. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka semua memiliki beberapa kekurangan. Entah mereka tidak memiliki jiwa, atau jiwa mereka rusak. Dimurnikan oleh dewa, mereka adalah pejuang tempur yang kuat yang tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup di mata transenden dan dewa. Namun, mereka semua memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk berpikir, memungkinkan mereka untuk mengendalikan berbagai teknik dan misteri mendalam di dunia sejauh mengendalikan makna sejati. Dengan demikian, di mata hukum dunia, mereka dianggap sebagai makhluk hidup. Prajurit dewa bahkan bisa menyamai kekuatan-kekuatan tempur dewa yang sebenarnya di dunia dewa. Nenek moyang klan Xia bersedia mengirim prajurit yang gitu kuat ke dunia fana, tapi sangat disayangkan bahwa hukum tidak menyetujui. Dengan logika yang serupa, dunia transenden kecil juga melarang pengangkutan semua harta karun kelas demigod termasuk organisme penyuling dan makhluk transenden. Kalau tidak, klan Xia akan lama menyapu bersih semua penduduk asli transenden yang hidup di dunia itu. Kami tidak punya pilihan selain membiarkan beberapa penyihir transenden yang kuat membunuh jalan mereka, membawa serta beberapa gulungan sihir peringkat demigod dan harta terkait. Dewa Gunung dia menggelengkan kepalanya ketika dia melanjutkan, tapi menurut pengalaman masa lalu kita, dulu iblis memasuki dunia transenden kecil itu, mereka pasti akan membangun sarang mereka dan mengatur susunan. Arai ini bahkan akan membutuhkan demigod waktu untuk memecahnya. Jika kita meminta transenden alam santo untuk masuk, dengan pemahaman mereka tentang alam secara alami lebih rendah dari kita, persentase keberhasilan mereka dalam melanggar susunan itu akan menjadi lebih kecil. Seperti yang dibangun di Kastil Snow Rock, Arai memiliki kekuatan untuk menjebak iblis demigod untuk jangka waktu tertentu. Adapun iblis yang menyerbu dunia ini, mereka adalah anggota Legion Iblis. Sebagai legiun, mereka akan mempertimbangkan semua hal dan bersiap sebelumnya. Kali ini, mereka telah mengumpulkan total 5 kubu pasukan di 5 dunia transenden kecil yang berbeda. Secara alami, mereka telah mengatur arai di masing-masing dunia itu. Arai ini, bahkan lebih hebat daripada arai yang diatur di Kastil Snow Rock Swaying. Ilusi, jebakan, membunuh arai. Dengan kata lain,
Jika para ahli demigod memiliki pemahaman yang cukup tinggi tentang alam dan pasokan kekuatan yang tak ada habisnya di tubuh mereka, mereka akan dapat memecahkan arai tersebut jika diberi waktu yang cukup. Bagaimanapun, arai memiliki sejumlah energi yang tersimpan di dalamnya. Tapi bagaimana dengan Sein Realm Transcendent Mage? Membawa beberapa gulungan dengan mereka tidak akan melakukan apapun untuk arai itu. Tampaknya Transcendent generasi ini harus mengorbankan diri mereka sendiri. Mata kepala istana Chen sedih. Sebagai demigod, jumlah kematian dalam peringkat mereka sangat rendah. Namun, di bawah peringkat mereka, akan ada lebih banyak Transcendent yang sekarat di masa depan. Jika mereka tidak habis-habisan menyerang iblis dengan mengandalkan sejumlah kecil demigods dari klan Xia ini, mereka pasti tidak akan bisa melindungi seluruh tanah leluhurnya mereka. Kami tidak punya pilihan. Dewa Gunung dia menggelengkan kepalanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.